Hai teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, Ika Wargiati. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Bagi yang lagi sakit, aku doakan semoga lekas sembuh. Bagi yang dalam kesusahan, aku doakan semoga masalahnya segera selesai. Amin amin ya robbal alamin. Share kegiatanku hari ini ya teman-teman. Bagi yang penasaran aku ngapain aja, tonton videoku sampai selesai ya. Nah ini tuh pertama-tama aku masak ya, masak simpel aja. Mau masak apa ya? Nah ini tuh aku tumis-tumis dulu bumbunya, tumis ya bawang merah, bawang putih, cabai kayak gitu ya. Aku kasih laos, lengkuas sama daun salam, dan aku juga kasih micin, udang kering, garam sama gula jawa. Nah kayak gitu aja teman-teman. Nah setelah itu aku tambahin air. Nah kalau airnya udah mendidih, langsung aku tambahin sayurannya. Aku tuh masak sayur walo ditambah kacang gitu ya. Ini tuh ada di warung gitu yang 2 hari kemarin tuh nggak laku gitu, dan aku simpen di kulkas, dan ini aku masak sekarang. Nah setelah sayurannya itu sudah empuk, langsung aku masukin santannya ya. Seperti biasa, aku itu sukanya pakai santan yang instan kayak gini, soalnya praktis, nggak peres-peres dan nggak parut-parut kayak gitu ya. Dan jadinya tuh nggak banyak cucian piring gitulah ya menurut aku. Karena kalau masak pakai santan biasa itu kan harus marut dulu, terus marut kan pakai apa, wadah, pasti itu tambah cucian lagi, terus nanti belum uh, meres itu pakai saringan, terus masih pakai alas juga, itu bakal tambah lagi gitu. Tapi kalau santan bubuk itu tinggal masukin aja kayak gitu, udah praktis banget, dan rasanya itu nggak kalah nggak kalah enak gitulah ya sama santan yang biasa. Nah alhamdulillah sayur aku tuh udah matang, aku cuma bikin itu aja, sama bikin nggak bikin sih, cuma pakai lalapan kerupuk aja. Simple ya teman-teman, sederhana ala aku gitu. Dan ini tuh aku mau ganti suasana karena di dalam rumah itu udah kayak sumpek gitu ya teman-teman, berantakan banget di dalam rumah aku. Di teras ini juga sebenarnya berantakan banget, kertas di mana-mana. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku mau ganti suasana aja di luar, ngelipat bajunya. Ini aku ditemenin sama Mbak Rafifa, dia itu katanya pingin bantuin gitu ya. Oke, nggak apa-apa, sambil belajar ya Mbak ya, belajar bantuin ibunya biar besok itu bisa mandiri dan bisa mengerjakan semuanya itu sendiri ya. Nah ini tuh aku pas waktu ini tuh harinya tuh panas banget teman-teman. Jadi cucian baju aku yang kemarin itu yang udah aku angkat, itu aku jemur lagi karena ya cuacanya emang panas gitu ya. Pokoknya aku tuh seharian itu tuh cuma ngerjain cucian, pokoknya masukin cucian, jemurin lagi, nah kayak gitu. Sampai aku tuh saking semangatnya, selimut sama spray itu aku cuci semua karena ya mumpung gitu ya, mumpung panas, jadi aku tuh gercep aja ngerjainnya. Dan kalian itu ngelihat ya, itu tumpuan lipatan baju aku tuh banyak banget ya. Emang itu ya teman-teman, karena ini tuh uh, 2 hari kemarin ya sebenarnya itu udah kering, tapi karena musim hujan kayak gini ya, keringnya itu nggak maksimal menurut aku. Jadi ya udah aku diemin aja, dan tadi tuh udah aku jemurin gitu. Dan ini tuh jadi kayak cucian 3 hari gitulah ya, jadi numpuk-numpuk kayak gini. Tapi ini tuh keringnya itu maksimal gitu, anget gitulah ya teman-teman. Baju-baju aku jadinya kayak udah kesetrika gitu. Tapi walaupun masih bagian masih nanti aku setrikain, karena ya ngeliatin seragamnya Mbak Rafifa sama seragam Pak suami kalau nggak disetrika itu rasanya tuh nggak ya, risih gitulah ya. Kitanya tuh cuma di rumah, aku tuh cuma di rumah, terus bajunya Pak suami sama bajunya Rafifa yang buat kerja sama sekolah ngapain nggak disetrika, nah kayak gitu. Jadinya aku tuh usahain nyetrika gitulah ya, yang sekiranya penting banget tuh aku setrikain.
Nah ini tuh dia tuh mondar mandir gitu ya Mbak Rafifa itu katanya mau bantuin, tapi ya udah karena tempatnya itu sempit gitu katanya belum aku beresin karena masih ada selimut dan masih ada spray yang banyak banget kayak gitu. Dan ini itu banyak banget semutnya ya teman-teman di luar ini. Itu tuh aku sambil ngebut-ngebutin gitu, sambil bersihin gitu semutnya yang ada di situ. Nah kalian bisa lihat ya, ini tuh panas banget. Nah kayak gitu, ini kalau sore tuh teras aku tuh panas karena terkena sinar matahari gitu ya dari arah barat. Pokoknya ngelipetin pakaian di luar itu sejuk gitu, sejuk terus apa ya, senang aja gitulah ya. Sebenarnya nyetrika di sini tuh juga bisa karena yang atas aku itu ada cup-cupan gitu ya, ada stop kontak kayak gitu. Tapi aku lagi keburu-buru gitu karena aku mau ganti juga spray dan mau bersih-bersih rumah sebelum Pak suami itu pulang. Karena bener rumah aku tuh berantakan banget teman-teman, udah kayak kapal pecah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga punya anak ya. Nah kalian bisa lihat ini tuh semutnya banyak banget gitu. Nah ini aku udah kejeda gitu ya teman-teman, udah kejeda ngelayanin pembeli, udah kejeda nyiapin apa ya, nata-natain di dapur kayak gitu. Jadi kejeda banyak banget ini itu. Aku juga udah pilih-pilihin yang mau disetrika. Nah di keranjang yang warna oranye itu yang mau aku setrika ya teman-teman. Jadi kayaknya tuh kelihatan banyak banget gitu ya yang disetrika daripada yang dilipatin ya, seperti itu. Padahal paling mager itu aku tuh setrika teman-teman, nggak tahu kenapa magernya pol. Paling tuh nunggu gitulah ya, nunggu beberapa hari gitu baru aku tuh pokoknya ngumpulin mood dulu. Kalau mood aku tuh udah kumpul semangat kayak gitu tuh baru aku kerjain. Kadang itu aku tuh pingin gitu ya konsisten setiap ngelipat pakaian itu tuh langsung sebagian tuh kan dia disetrika gitu, langsung aku pengen setrika gitu teman-teman. Tapi kadang tuh aku juga mikir listrik aku, kalau aku tuh setiap hari nyetrika, setiap hari apa ya, ngosok itu tuh bakalan mahal gitulah ya, pengeluaran aku di apa listrik gitulah ya kalau aku setiap hari nyetrika kayak gitu. Jadi aku tuh kadang magernya itu karena itu gitu loh ya teman-teman, magernya itu takutnya itu tagihan listrik aku tuh membengkak gitu, jadi bikin aku mager. Pernah sih aku coba gitu setiap hari, tapi itu tuh nggak bertahan 2 minggu, cuma 1 minggu aku konsistennya, karena ya itu kayak mikir 2 kali kayak gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener bikin mager kalau nyetrika. Dan aku tuh kadang kalau nyetrika tuh pengennya tuh pas waktu-waktu santai, waktu-waktu longgar, semua pekerjaan rumah udah selesai. Nah kayak gitu tuh baru aku langsung kerja buat nyetrika. Tapi kalau lagi banyak pekerjaan rumah aku itu tunda lagi kayak gitu. Paling-paling nanti kalau udah kepepet gitu baru aku kerjain. Nah ini tuh emang banyak banget yang mau aku setrika kayak gini, tapi kalau dikerjakan itu pasti bakalan cepet gitu ya teman-teman. Beda kalau mau mulai itu rasanya emang mager banget, tapi kalau udah dikerjain tuh cepet gitulah ya. Apalagi pas nyantai, bener-bener nyantai itu jadi cepet banget. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지
Nah, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, lipatan baju aku udah selesai. Ini tuh satu keranjang hijau itu ya, itu tuh penuh gitu sama cucian aku. Tapi tenang gitu ya, lega gitulah ya kalau pekerjaan melipat-lipat ini itu sudah kelar dan pastinya itu rumah tuh kelihatan lebih rapi. Nah, dilanjut ya teman-teman. Ini itu udah spraynya itu udah aku ambilin tadi ya. Pas aku lipat tadi itu kan udah kering gitu. Jadi pas waktu pagi itu aku langsung kerja nyuci dan belum aku ganti spraynya kayak gitu. Nah, ini tuh pas sore hari langsung aku ganti. Karena Pak suami pasti bentar lagi tuh pulang dan bakalan rebahan gitu ya di kasur ini. Jadinya aku tuh gercep aja buat ganti spray biar nyaman gitu ya. Nanti kalau Pak suami udah pulang itu bisa langsung tiduran gitu dan rapi gitu ya, bersih tempat tidurnya. Ini tuh aku ganti pakai spray warna kuning dan spray warna hijau yang aku beli online gitu ya teman-teman, di tempat temen aku tuh suka banget sama warna kuning ini karena ya warnanya tuh cerah dan kelihatan bersih gitu, tapi juga mudah banget kotornya karena ya terlalu cerah gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada kotoran sedikit itu pasti kelihatan, tapi nggak apa-apa, masih ada mesin cuci yang siap membantu aku buat nyuci dan mengurangi pekerjaan aku dan mengurangi rasa capek aku pastinya. Nah, ini aku juga ganti sarung bantal dan sarung guling ya. Ini tuh gulingnya Mbak Rafifah gitu, jadi aku ganti aja sarung gulingnya biar kelihatan lebih bersih juga. Sebenarnya ini itu agak nggak muat gitu ya, jadi aku paksa-paksain kayak gitu. Ini tuh yang sebelahnya itu talinya udah nggak tahu kemana, mungkin udah hilang gitu lah ya. Jadi ya udah sebagian aja yang aku tali sebelahnya dan lanjut aku tuh tata-tatain bonekanya Mbak Rafifah karena ini tuh udah berantakan banget. Nah, aku tatain kayak gini aja ya teman-teman, simpel-simpel aja natanya. Aku juga nggak bisa nata yang seperti teman-teman yang estetik kayak gitu tuh, aku belum bisa gitu ya, masih proses belajar gitu. Nah, alhamdulillah di tempat tidur yang satu udah selesai, tinggal yang sebelahnya lagi. Nah, ini tuh paling susah gitu ya bersihin ini dan masang spray yang sebelah sini tuh, karena itu kasurnya juga berat dan aku tuh harus ngangkat-ngangkat kayak gitu. Kalau nggak diangkat-angkat kayak gini tuh bakalan kotor gitu ya tempat tidurnya, dan bawah-bawahnya itu kotor banget gitu teman-teman kalau nggak diangkat kayak gini. Dan pastinya itu kalau pasang spray itu susah banget. Kalau cuma ditidurin pasti harus diangkat kayak gini biar semuanya itu tercover tuh. Kalau ditidurin itu yang tercover hanya di atasnya aja, yang bawah itu enggak gitu ya teman-teman. Jadi cuma nyantolnya tuh yang di bagian atas, yang bawah itu enggak. Jadi kalau pas buat main anak-anak loncat-loncat kayak gitu itu pada pada keluar-keluar gitu loh teman-teman. Nah, ini itu aku juga ganti sarung bantalnya ya teman-teman. Mohon maaf, ini tuh sarung bantalnya itu berbeda dari yang biasanya karena aku itu pengen nyoba aja sarung bantal yang aku beli dari pasar kemarin. Ternyata itu tuh bagus gitulah ya. Ya udah aku pakai aja sekalian. Dan aku juga ganti sarung guling gitu ya. Nah, ini aku juga tata seperti biasa karena di sini tuh jarang gitulah ya, kadang tuh aku yang gunain, kadang Pak suami sendiri yang gunain. Nah, kayak gitu karena Mbak Rafifah itu tidurnya nggak mesti di atas, kadang tuh di bawah sama aku, kadang di atas sama Pak suami. Nah, kayak gitu. Nah, kalian udah lihat ya teman-teman, ini tuh kotorannya kotor banget. Itu tuh di bawah kasur tadi kotorannya tuh selalu menumpuk di pojok-pojokan kayak gitu. Lanjut aja, aku tuh mau bersihin di area depan TV seperti biasa ya. Ini Pak suami juga udah pulang,
alhamdulillah gitu ya. Dan ini aku lanjut buat nyapu di area warung mini aku ya teman-teman. Ini walaupun mini tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan aku lah ya. Sama kalau Mbak Rafika itu butuh apa itu aku selalu bisa beliin gitulah ya setelah aku punya warung kayak gini. Nah ini tuh aku langsung bersih-bersih di area depan TV dan lanjut aku sapu-sapuin sampai dapur gitu ya. Sambil sapu-sapu aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada bunda-bunda semua yang sudah tonton videoku ini sampai selesai, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah membagikan videoku ini ke sosial media dan tab komunitas kalian. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan pula, amin amin ya robbal alamin. Nah bagi teman-teman yang sudah membagikan videoku ini kepada Bunda MHN Family, terima kasih banyak yang sudah membagikan videoku. Boleh ya kalian itu tonton videonya, dia tuh juga punya channel YouTube gitu namanya MHN Family. Kalian bisa cari di pencarian YouTube, cari aja MHN Family dan tonton videonya ya teman-teman sampai selesai. Terima kasih. Nah alhamdulillah videonya juga udah akan berakhir dan aku juga bersih-bersihnya itu sudah berakhir gitu ya teman-teman. Rumah aku juga udah bersih. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan ya teman-teman. Aku akhiri videonya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.